Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita telah dapat melanjutkan materi kita PAI tentang ketentuan solat berjamaah. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ustadz selalu mendoakan Ananda semua semoga berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi solat berjamaah ini adalah materi PAI dan BP kelas 7 KD 3.7 yang diajarkan pada semester 1, di mana sholat berjamaah ini 1 derajat berbanding 27 derajat. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu sholat berjamaah, kemudian apa syarat imam, apa syarat menjadi makmum, dan selanjutnya apa keutamaannya, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang yang menjadi imam dan yang lain sebagai makmum. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan paling kurang dua orang, satu imam dan satu lagi makmum. Dan untuk batasan paling banyaknya tidak terbatas. Boleh berapapun menjadi makmum boleh. Yang penting imam tetap satu. Kemudian, dasar hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah? Yang pertama, dasar hukumnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Hadis Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk dimaknakan dengan sholat berjamaah. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, laqad hamamtu an amural muazzin fayuqima thumma amura rajulai ya ummun nas thumma akhudha su'ulam min nar fa uharriqu ala man la yakhruju ila sholati ba'du. Yang artinya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan muazzin untuk mengumandangkan iqamah. Setelah iqamah, aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Setelah itu aku akan mengambil api untuk membakar orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjemaah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu secara berjamaah, mereka akan dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini hanyalah ultimatum. Rasulullah hanya mengatakan namun tidak melaksanakannya. Jadi dari kedua dalil ini, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah ini adalah wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Kemudian selanjutnya adalah dalil keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdalu salatal fadhi bi sab'i wa isrina darajah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu rada Allah kepada keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdol atau lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Artinya, kalau kita sholat sendiri hanya mendapatkan satu derajat. Kalau seandainya kita sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan derajat 27 derajat. Derajat di sisi Allah itu luar biasa. Ya, tidak tahu kita berapa satu derajat itu berapa nilainya, itu cukup besar. Kemudian selanjutnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ati yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaqi, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Ibnu Umar, reda Allah kepada keduanya, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama, artinya takbiratul ihramnya imam, maka dituliskan untuknya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu akan sah apabila yang pertama ada imam, dan yang kedua ada makmum, dan yang ketiga dilakukan dalam satu tempat atau dalam satu majlis. Tidak boleh berpisah antara imam dan makmum. Kemudian syarat menjadi imam. Adapun syarat menjadi imam, yang pertama memenuhi syarat sahnya sholat. Yang kedua mengetahui syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang ketiga berakal sehat. Yang keempat balik. Dan yang kelima diutamakan yang mempunyai bacaan Al-Quran yang fasih, baik dan benar. Dan yang keenam lebih diutamakan yang memiliki wawasan agama yang luas. Selanjutnya syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum, yang pertama berniat sebagai makmum. Jadi makmum harus berniat sebagai makmum. Kemudian mengikuti gerak-gerik imam. Kemudian berada di belakang imam. Ya, tidak boleh mendahului imam. Kemudian berada di tempat yang sama dengan imam. Artinya kalau imam di masjid, ia pun juga berada di masjid di tempat yang sama dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian tidak mendahului imam. Kemudian tidak boleh bermakmum pada orang yang diketahui sholatnya batal. Jadi kalau kita mengetahui sholat seseorang batal, maka kita tidak boleh berimam kepada orang tersebut. Demikian materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan, yaitu praktek sholat berjamaah. Kita akan lanjutkan di mana posisi imam dan di mana posisi makmum. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah hanya berdua saja, dan bagaimana sholat berjamaah kalau 3 orang, dan bagaimana posisi makmum kalau bersolat berjamaah itu dilakukan oleh banyak orang. Ada orang dewasa, ada anak-anak, ada perempuan dewasa, ada perempuan anak-anak. Di manakah posisi berdirinya makmum? Dan bagaimana hukumnya orang yang terlambat dalam sholat berjamaah? Itu akan kita bahas pada minggu depan. Dan semoga materi yang hari ini dipahami dan juga untuk materi yang selanjutnya juga dicari terlebih dahulu sebelum Ustadz jelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.